Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prof. Radit. Saya saat ini di tempat yang sangat luar biasa. Saya banyak belajar di sini. MRBC, Masjid Raya Bintaro Jaya. Beliau-beliau ini adalah kunci suksesnya ini MRBC ini. Di sebelah kiri saya ada Pak Marjana. Sebagai apa? Pembina, Pak ya? Pembina. Pembina betul, Pak ya? Iya, Sorry. betul, sebagai pembina, Bro. Pembina di Masjid MRBC. Iya. Sebelahnya Bapak Prastowo, Ketua pengurus. Ketua pengurus, Ketua yayasan. Ketua yayasan, ya, yang operasional. Nah, kalau Pak Marjana ini direction, Pak ya, Ya, direction. Kemudian ada Pak Irwan. Purajaya, Pak Irwan. Pak Irwan. Saya Ketua Pilar Distribusi dan Sosial. Oh, distribusi dan sosial. Nah, kita coba untuk ngobrol-ngobrol. Ini bagi teman-teman yang pengurus masjid juga, Anda harus ikuti baik-baik ini. Oke? Nah, kita mulai dulu dari mana ini? Kita pengen tahu nih sejarah awalnya bagaimana. Masjid ini dari awal bagaimana dan sebagainya. Monggo pakai ini, Pak. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk Bintaro tahun 2000. Ya. Masjidnya sudah ada tapi belum makmur. Oke. Ya, Ya, terus, Pak. jadi kesini saya ya sebagai jamaah aja. Ya. Tapi kalau jamaah kadang-kadang pagi itu subuh muadzin belum datang ya saya adzan. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2000-an. 2000. 2000-an. Waktu mau krisis lah? 2000 Enggak, ya? 2000, 2001. Terus nggak ada imam, saya jadi imam. Malam-malam karena dihubungin, Pak Marjana besok pagi boleh nggak ngasih kultum? Berarti kultum. Ya, itu lagi awal-awalnya. Berarti 26 tahun yang lalu. Ya, kemudian sempat terjadi, kan ini dibangun oleh Jaya Properti. Jaya Properti Untuk Ya. warga. Nah, kemudian Pengembang ya. akhirnya kita membentuk yayasan dan baru tahun 2018 ya. 2017 itu diserahkan kepada yayasan dari Yayasan Jaya. Jadi kita Markas bikin sekitar itu yayasan MRBC Tangsel untuk menerima penyerahan pengelolaan masjid ini dari Yayasan Jaya. Oke. Yayasan apa namanya? Amal Jaya. Amal Jaya. Ya, kemudian kita kelola. Nah, ya saya awalnya jadi pengurus, Pengurus. kemudian jadi pengawas, Ngawas. ketua pengawas, sekarang Ya. jadi pembina. Awal-awal 2017 itu, ya 2017 tuh apa yang tradisi yang masih diteruskan dan tambahan kegiatan aktivitas baru awal-awal itu apa sebelum menjadi besar seperti sekarang ini, Pak? Iya, yang pertama waktu itu kita menetapkan visi misi dulu. Visi misi. Kemudian kita sepakat dengan 3 menara. Menara. Ya, jadi masjid itu sebagai menara untuk syiar ibadah. Iya. Kemudian menara untuk sosial dan ekonomi. Kemudian menara untuk apa istilahnya dakwah tadi kan syiar agama, kemudian sosial, ekonomi sosial. Nah, satu Pendidikan? pendidikan. Oke. Ya. Nah, dari 3 itu kemudian kita terjemahkan dalam bentuk Program-program. Ya. Oke. Memang yang kita harus benahin dulu pertamanya adalah dari ibadah. Oke. Nah, manajemen ibadah itu yang kita kelola dengan betul dan kemudian kita Ibadah itu mengikuti program apa TPA gitu-gitu kah atau ibadah apa? itu ya peribadatan sendiri. Oh, sholat ya. Semua waktu itu kita manage dengan baik, mulai dari imamnya, muadzinnya, semua yang profesional. Kita gaji bulanan. Oh, jadi harus stay di sini terus Stay ya? di sini, kemudian kita seleksi juga. Jadi semua imamnya harus hafiz. Oke. Muadzinnya juga minimal hafal berapa juz karena gitu ya. dia menjadi mengganti imam dan mereka imam badal, jadi mereka bergaji bulanan. Iya. Terus kemudian untuk menunjang peribadatan tadi termasuk dengan kenyamanan masjid, kenyamanan toilet, itu kan bagian dari peribadatan. Nah, itu kan awal-awal, Pak ya. Iya. Tentu apalagi menggaji dan sebagainya itu saat itu kondisi keuangan masih tercukupi dari yang
kota amal yang ada di sana atau urunan warga atau bagaimana Pak? Iya. Ini kan tentunya saya yakin pengalaman yang sama juga masjid-masjid begitu Iya, kan? jadi Nah mungkin memang pengalaman sini yang mungkin selalu di raise up kalau kita ngadain pelatihan-pelatihan itu ada masalah fundraising. sumber dana ya. Nah, memang waktu awalnya ya sama kita juga sacrifice masalah Sacrifice dulu, kendaraan ya. itu sehingga kami harus mencari Donatur lah ya. sumber donatur yang bisa kita andalkan untuk Ya, menghidupi itu. Kemudian setelah itu jalan dan kita rasa bahwa ini peribadatan ini sudah menemukan jalurnya, Polanya lah ya, jalannya. sehingga kita come up dengan bukan lagi memakmurkan masjid, Heeh. tapi bagaimana masjid memakmurkan masyarakat sekitarnya. Oke. Sehingga kita come up dengan kegiatan-kegiatan sosial. Sosial. Ya. Apa waktu itu yang selain peribadatan kegiatan sosial pertama apa waktu itu? Kegiatan sosial Awal-awal pertama dulu. yang awal-awal dulu yang awal itu orang tua asuh misalnya. Orang tua asuh. Gimana itu ceritanya tuh Pak? sampai dengan 400 anak Oh. asuh yang kita biayai Oke. sekolahnya. Kemudian dari orang tua asuh kita bergerak ke LAS. Jadi coba ceritakan orang tua asuh itu bagaimana? Teknisnya bagaimana Pak? Jadi orang tua asuh itu jamaah masjid itu mengampu satu Anak asuh. anak asuh. Anak asuhnya itu backgroundnya bagaimana kok kemudian diberikan pada orang tua yang bersedia untuk mengasuh anak Jadi itu? kita Survei, survei sekitar sini kalau Ya. ada yang nggak mampu untuk sekolah. Oke. Ya. Jadi diberikan pada orang tua Ya, sebagai yang ya, mampu Tapi nanti gitu. kita bayarannya nggak ke orang tua, ke sekolah. Langsung Ke ke sekolah. sekolah. Iya. Wah, Jadi- ketika waktu itu kan biaya sekolah kan belum ada pusat segala macam. Iya. Tapi sekarang ini tetap ada orang tua asuh tapi bentuknya nggak. Jadi yang dibantu sini untuk uang sekolahnya saja ya. Sekolah. Kalau Ya. sehari-harinya dari orang tua asuhnya itu ya. Ya. Oke. Oke, setelah program orang tua asuh apa lagi Pak? Orang tua asuh yang sosial itu kita kembangkan misalnya mengenai pengobatan klinik. Oh, oke klinik. Ya, 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 ya. kemudian kita bangun lembaga amil zakat. Oh, lembaga zakatnya ya. Ya, ada mengumpulkan lasnya juga yang Oke. sebetulnya kita mau tingkatkan ke nasional karena secara omset sudah mendekati. Hampir berapa? 50 miliar? 30 Oh, 30. Iya. Oh, luar biasa. Udah 30. Jadi sebenarnya udah layak Iya. untuk kita menjadi nasional. Oke. Ya. Iya, iya. Doanya aja. Iya, iya. Terus nah yang masih banyak yang lain-lain misalnya mengenai santunan itu apa segala Iya. macam itu ada termasuk ATM beras. ATM beras, Pak? Iya. Ya gimana ceritanya ATM beras, Jadi Pak? ATM Bisa beras diceritakan? itu ya kayak mesin ATM itu. Iya. Terus kemudian kalau mereka datang nge-tap kartu Nah. keluar beras 5 kilo. Mereka itu siapa? Nah, ini yang menarik di sini. Ha-ha. Jadi kita itu membangun database mengenai mustahik. Oh. Sehingga Bangun database. Sekitar sini, Pak ya? ya, 3 sekitar kecamatan sini. tadi itu ya? Ya, Oh. coverage-nya 3 kecamatan, kemudian kita survei dulu, Iya. terus mungkin kita kasih kartu, Iya. sehingga kalau setiap ada kegiatan sosial, dia tinggal datang bawa kartu. Oh, kartu itu udah diinsertkan Data. sejumlah dana. Enggak, data, enggak. Oh, data data aja. saja? Data aja. Oh, Nah, ini. data ini. Ya, ya, ya. Maaf, Bro. Ini ada QR-nya. Ya. Ya. Jadi kalau Berarti di-scan itu keluar di-scan? foto orangnya, Foto orangnya. foto rumahnya, foto KTP-nya, Ah. sama titik Google Map-nya. Titik Nah, Google nanti Map-nya. kalau detailnya mestinya Pak Pras sama Iya. yang detail. Kalau kami di pembina itu, Prof, Ha-ha. setiap tahun itu kita membuat 2 tahun sekali Iya. kita membuat direction setting. Direction setting. Direction setting. Oh, jadi arah. pembina Iya. arahannya kepada pengurus apa saja. Oke. Jadi tahun ini temanya apa? Oh. Kemudian setiap tahun ya ada setiap 2 tahun pembaruan. sekali. Oke. Tapi kadang-kadang setahun kita bisa revisi tapi revisi kecil. Ya, ya, Tapi ya, kalau 2 tahun kadang-kadang revisinya besar. Kalau misalnya jadi kalau perusahaan adanya rencana 5 tahunan. Ya, 5 tahunan. Rencana kemudian RBB setahun sekali. Ya. Nah, kita buat 2 tahun sekali. Oke. Walaupun kita rapat evaluasi tahunan juga. Oh, oke. Dan kemudian Masjid waktu ini punya Perencanaan. GBHM. GBH. Iya. Garis besar haluan masjid. Hanya denger nih istilah Nah. baru ini GBHM. itu yang 5 tahunan. Itu yang 5 tahunan. 5 tahunan. 5 Wah, sampai 10 luar tahun. biasa. Ya. Ini harus punya ya. Nah, bahkan waktu pemilihan pengurus, kebetulan yang periode yang terakhir kemarin, saya kan pansel. Oke. Nah, panitia seleksi. Ada seleksi. Kan yang menentukan pengurus.
Ya. Oh iya. Jadi kami bangun pansel, saya ketuanya, anggotanya Dewan Pembina, plus beberapa jamaah senior Oh. yang mewakili jamaah. Oke. Nah, kemudian kita membuat semacam kriteria, terus kita blast, kita umumkan, yang berminat silahkan mendaftar jadi pengurus. Kemudian yang terpilih memenuhi syarat, itu dia harus bikin paper dulu. Wis. Terus kemudian Gitu bikin ya? paper, setelah Perencanaan. Oh. Dia mau ngapain? Sebagai luar biasa. sebagai apa ketua bidang apa? Dikasih Nah, bahan GBHM-nya disuruh baca. Oh, Iya. oke. Per 5 tahun. Nah, terus kamu mau ngapain? Jadi bukan berdasarkan kedekatan ini ya. Ya, Nggak ada ya. Nggak ada. Objektif ya, Terus habis itu objektif. kalau sudah menyerahkan itunya, papernya, kemudian diadakan apa namanya panel. Oh, ada presentasi di debat gitu ya? Iya. Woi, Iya. luar biasa. Terus habis itu kita buat semacam pernyataan checklist bahwa ini Memenuhi. harus siap tanpa ada gaji. Oke. Tidak boleh memanfaatkan untuk kegiatan fasilitas pribadi. Oke. Jadi misalnya punya kios di sini atau suplai apa di sini enggak boleh. Oke. Terus apa namanya? Ya ada pokoknya ada beberapa pernyataan yang Iya. ya termasuk masalah integrity. Integrity yang penting Ya, ini. integrity. Karena kan jamaah itu komitmen- harus melihat komitmen ini. waktu, Bro. Nah, ini juga. Komitmen waktu. Jadi misalnya waktu seleksi itu kita mulai jam 10 malam, Bro. Oh, Jadi kadang dapat kesempatan setengah 12 baru dia presentasi. setengah 12 malam? Iya. Masya Allah. Apa pertimbangannya mulai jam 10 malam? Iya, karena kan Sudah office hour udah selesai semua. Iya, gitu. karena beberapa kan masih aktif. Oh iya. Ya, supaya ketemu semua. Ah. Oh iya, 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 direct iya. setting. Kemudian nanti ketua yayasan bersama timnya membuat perencanaan tahunan. Oke. Dan kemudian nanti di setiap awal tahun, Nah. jadi kita direct setting itu sebelum akhir tahun kita udah serahkan dulu. Oh. Apa saja tahun depan yang harus kita rencanakan. Termasuk nanti waktu rapat tahunan, kita target berapa keuangannya. Oh, ada target juga. Iya, jadi ada RWD-nya, RWD Pro. Luar biasa. Iya. Kayak tahun 2025 itu kan kita tambah budget 38 ya Pak Pras ya? Ah. Iya, 35. Enggak, 38 kan budgetnya. Realisasinya 34 miliar setahun. Iya, betul. Luar Insya Allah biasa. bisa kelas nasional. Kelas nasional, ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, Gitu ya, Bro, ya. secara Oke. umum dari pembina ya. Ya. Mungkin nanti detailnya, Ya. teknis-teknisnya itu ketua yayasan yang Iya. tahu. Monggo sekarang Pak Ya. Pras, apa yang sekiranya ini kan yang nonton bisa jadi adalah takmir masjid yang butuh pengetahuan tentang bagaimana memanage masjid. Nah, mungkin apa tipsnya kah atau pengalaman sini kesuksesannya karena faktor apa dan sebagainya. Monggo bebas saja ceritanya. Nanti kita saling menimpali. Jadi ngurus masjid itu kan kita nggak punya textbooknya ya, Prof ya. Atau rujukan kitabnya apa gitu ya. Ya kan tadi garis besar kan kita dapat direction setting dari pembina gitu. Iya. Tapi di lapangan kan kita kan waktu bergerak, berubah, Iya. lingkungan juga berubah gitu ya. Jadi tantangannya juga beda-beda gitu. Jadi organisasi juga berubah. Iya. Kita diskusikan dengan pembina gitu. Oh tadi Pak Mar udah sampaikan kita 3 menara atau 3 pilar gitu Iya. ya. Dari Ibadah, dan ekonomi dakwah, sosial, ada sosial sama ada pendidikan, ya. Terus kita melihat bahwa ini Baitul Mal keuangan itu harus dikelola dengan baik. Tadi akhirnya Iya, muncul betul. zakat. Betul. Laporannya harus kita rapikan mengikuti Iya. standar-standar yang ada supaya nanti mudah diaudit. Mudah diaudit. Jadi kita diaudit keuangan Bro. Wah, Kita ada audit. keren. Jadi 5 tahun terakhir kita Iya. dari 5 kali itu WTP Wis. oleh kantor akuntan publik, oleh KP auditor ya, luar ya. auditor ya. Berbayar Bro. KP Bayar ya? Berbayar. berbayar. Walaupun ada diskon tapi berbayar. Iya. Kita nego biasanya karena lu masjid kita punya diskon. Besar uangnya tapi tetap diauditnya oleh eksternal. Iya. Ada audit syariah. Ada audit syariah juga dari Oh. Inspektorat Kemenang. Oh iya. Karena kami punya izin lembaga bayar zakat tadi sehingga kita Iya, harus diaudit iya secara betul. syariah. Jadi kita rapikan. Terus kita juga rapikan mengenai HRD-nya, human resource. HRD-nya. Kompetensinya maupun juga job grade, job class-nya, job description-nya kita perlu Iya. tajam gitu ya. Sampai struktur gaji. Sama sehingga itu akan menentukan struktur gaji nantinya. Oh, oke. Kita akui memang belum semuanya UMR. Iya. Challenge-nya adalah juga ada pekerjaan yang
kecil sifatnya, tapi orang juga pengen nyari kerja juga. Iya. Itu terakhir kemarin kita cuma mau nyari admin keuangan yang daftar berapa? 600 bro. Fotonya berapa? Satu. Terus sampai dari 600 kita pilih, Satu semua. Masya kita Allah. pilih Padahal 18. harusnya mungkin di 3 dan cukup gitu ya. Ya kalau ada semuanya jam dulu semuanya juga cukup bro. SMK. SMK. Artinya kita realitas lah, memang ini masyarakat lagi butuh pekerjaan. Oh, iya, Jadi kita betul. hire online lewat Instagram, ternyata sudah banyak, kita seleksi, yang masuk itu kita panggil 18, tapi yang datang 16, Iya. kita seleksi jadi tinggal 3. Saya ketua acara yang tinggal 3 itu gitu. Terus akhirnya kepilih 1. Ya. 600. Iya. Luar Saya biasa. juga nggak percaya jadinya, padahal aja bener masuk di Instagram kita. Loh Prof yang tadi apa namanya pemilihan pengurus itu ya. Iya. Itu yang daftar juga banyak Prof. Apalagi ini yang kekuatan juga nih Remisha Mas. Belum jelasin Remisha. Remisha itu udah daftar Singkatannya Pak, remaja, remaja Masjid. dan pemuda masjid pemuda Raya. masjid Raya. raya. Remaja dan pemuda Islam Masjid Raya. Nah, ya. Itu yang daftar lebih dari 400, Prof. Untuk kebutuhan berapa orang? Kalau betul kita seleksi, Iya. akhirnya kita ada jadi 200, Heeh. tapi yang terpilih menjadi pengurus itu jadi 50. Betul. Wow, berarti dari 400 yang diambil 50 dari 400 lah kira-kira gitu. Itu pakai interview. Pakai interview. Jadi pakai juga daftar pakai ini, kirim CV Ah. dan tertulis terus di Kan ada seleksi. preliminary dulu ya, Iya, berdasarkan dokumen dulu, nanti mengerucut jadi berapa gitu kan. Kita sebutin dulu ini. Iya. Kegiatannya apa saja atau Ya, Probation itu 7 sampai 9 bulan. lama banget. Iya. Jadi dilatih, ada latihan kepemimpinan, ada Iya. praktek Ah. program dan sebagainya. Ini Iya, dilihat iya. komitmennya. Luar Rapat, biasa. sepekan tuh bisa datang 2 sampai 3 kali ke masjid. Kita mau lihat ininya, apa namanya, komitmen. Iya. Karena kalau enggak nanti kita kan gugur satu persatu akhirnya dia Betul. udah nggak betul bisa nggak datang juga deh. Iya, betul Kan betul. ketemu 50 itu core-nya. 50 itu kalau rapat juga bisa sampai jam 11 malam dan sebagainya gitu. Kan ruangan di atas tuh yang kreatif hub itu juga dipakai oleh mereka diskusi. Ada ya tadi mereka ketuanya namanya presiden Indonesia, vice president Indonesia, finance directors, general secretary gitu. Dia ada direktur. Ya. Luar biasa. Terus dia punya 5 pilar juga. Mereka kan ikut serta membesarkan masjid ini, Pak ya. Oh iya. Kalau kegiatan-kegiatan mereka jadi motor. Mereka Nah, motor dan kewajiban mereka apa ya? Ketika Kewajiban mereka melaksanakan kegiatan. execution di lapangan mereka. Kalau bicara tentang apa yang akan mereka dapatkan selain mungkin sertifikat apa dan Iya, sebagainya. dia nggak ada satu financial ini nggak Nggak ada. sama sekali. Ya itu tadi mungkin pengalaman mereka tuh senang bahwa ini dia dipercaya oleh Iya. pengurus untuk ngeran Iya. program. Heeh. Terus pengurus juga berusaha mencarikan dana buat mereka. Oke. Dan itu dana itu akan mereka siapkan dan harus di-approve oleh kita. Jadi di challenge, diajak oke. mereka berpikir lebih luas. Iya. Ini dasarnya apa? Kalau anggaran segini dan sebagainya. Iya. Kalau ini saya ke masjid masih perlu enggak? Jadi mereka harus waktu Iya. memaparkan itu harus ada rasionalitasnya Iya. bahwa itu butuhkan dana. Tapi ketika mereka sudah selesai periodenya gitu, Pak ya, ada semacam surat yang membuktikan mengatakan pada pihak ketiga barangkali dia nanti kerja di tempat lain, appreciation letter dan apa yang dia kerjakan dan sebagainya itu ada nggak Pak? Kira-kira? Secara in return sih nggak enggak ada. Karena saya baru teringat ya Pak, karena ada saudara saya itu yang memang dia sekolah di luar negeri. Ini sekolahnya bagus banget Pak. Selain nilai SMA-nya, itu si pewawancara dari sekolah tersebut itu nanyakan kegiatanmu yang non akademik itu apa saja. Nah, kadang itu sepele-sepele Pak. Oh ada, saya ngajarin anak-anak kecil ngaji dan sebagainya gitu. Dia bisa tunjukkan ini sertifikat saya dan sebagainya gitu. Ini penting ternyata. Dan itu yang membuat lulus dan sebagainya. Jadi ada semacam sertifikat bahwa dia telah melakukan ini dan sebagainya 1 tahun sebagai apa, tanggung jawabnya apa. Mungkin di kemudian hari Ya, dibutuhkan. dibutuhkan. Well noted, kayak keren nih. Cuman Prof itu mereka ada laporannya gitu, mereka ada struktur organisasinya, mereka ada posisi di mana ada. Cuman salah satu lembaga sertifikat kayaknya seingat saya belum ya. Ya. Tapi itu Rekognisi dari yayasan. bagus itu, kayak bagus. Ya, rekognisi dari yayasan. Kalau mungkin SK pasti ada lah di bawah. Tapi setelah berakhir 1 tahun, nah sertifikat itu Periodenya selesai. nanti kita
pada saat pergantian gitu ya ada penyerahan dari sini serahkan foto gini, oh dia akan senang banget karena ini bisa kemampuannya apa dia mengerjakan apa saja dan sebagainya. Sekaligus menjadi itu reorganisasi dia sebagai terima kasih. alumni gitu ya. Iya, wah itu keren banget. Makasih Prof ya. Jadi kita bikin masukannya itu, bagus. Prof, ada yang istilahnya adalah volunteer. Pengurus yayasan volunteer. Pengurus Indonesia volunteer. Oke. Tapi di bawahnya ada yang memang profesional. Misalnya mengelola usaha ini. Iya. Kita punya BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Ada manajernya. Ada manajernya. Yang kita bayar secara profesional. Oh iya, BUMN. Dia memikirkan bagaimana hasil pengembangan apa sistem. Oh, Masya Allah. Kemudian di LAS ada manajernya juga. Iya. Nah, Secara itu umum kegiatannya apa saja? Mungkin bagi yang baru tahu tentang MRBJ ini apa saja yang tadi disebutkan tadi? Diulang aja karena itu mungkin belum tahu. Secara umum aja. Jadi kita menuju ke 5 pilar tadi ya. Ya, yang ininya didekatkan, Pak. Kelima pilar tadi, satu memang Baitullah, tempat sholat dan seterusnya ya. Tentunya penjelasan detailnya adalah ada jadwal imam, yang hafiz tadi, ada jadwal muazzin, terus ketersediaan air harus kita jaga, kebersihan dan sebagainya, karpet harus disedot, harus wangi dan sebagainya, AC harus nyala sehingga sejuk dan sebagainya. Itu bagian dari Baitullah. Dan sebulan ada kegiatan kajian. Terutama itu Baitul Dakwah. Baitul Dakwah sebulan ada 60 lebih kajian. 60 lebih, padahal satu bulan cuma 30 hari. Gimana caranya? Itu sehari 2 kali. Yang umum adalah pada maghrib setiap hari, pada subuh yang weekend, terus duha ada 2 kali, Selasa Rabu, ada pada Isya sekali, terus kadang-kadang ada Sabtu siang. Dan yang datang pagi, terus kemudian yang malam lain ya, segmennya lain ya. Ada pada Isya yang remaja, kadang akad pagi, ladies sit and sit khusus afat remaja tapi ada juga memori dari YouTube bisa. Ya, kita semua di YouTube followersnya kurang lebih nggak terlalu banyak, 740.000. Itu 70% nasional, 30% dari luar. Jadi ada dari Hong Kong, ada dari Korea, Jepang, terus setelah ya tadi pendidikan tadi diangkat Akmar, katanya ada TPQ yang itu tiap hari, Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad ada namanya forum halakoh, Quran juga, cuma metodologinya beda. Kalau yang tadi TPQ itu tilawati, ini halakoh akan berbeda. Tadi coba diceritakan, tilawati tadi itu ada berapa orang, berapa grup? Ada 700 santri dari TPQ. TPQ itu santri itu kelas SD sampai dengan SMP. Mayoritas SD. Nah ini hampir setiap hari ya. Setiap hari ada yang sepekan 2 kali, ada yang sepekan 3 kali. Tergantung jenjangnya. Satu kelas itu 2. Setiap pertemuan berapa jam itu? 1,5 jam. Ada asar sampai selesai. Setengah 6. Jam 4 sampai setengah 6. Jam 4 sampai setengah 6. Ya, itu pendidikan. Kami punya KBTK juga. Berarti simultan ada berapa grup, Pak? Itu kalau 700 70 dibagi 2 35 jadi. 35 simultan bareng semua 35, ya. Masing-masing 2 guru jadi masing-masing 70-an ya. Wow. Itu ada penyelia, ada pengawas. Jadi kurang lebih gurunya itu ada 85. Kalau ada yang absen, penyelia masuk menjadi penggantinya dan sebagainya. Dan yang kita kembangkan adalah akhirnya karena bagaimana MRBC ruangan terbatas, jadi kita menyumbang guru ke luar masjid. Ke masjid sebelah. Jadi misalnya ada masjid Al-Ikhlas di Silang, ada masjid Darul Tauhid. Itu membangun sampai 35 grup simultan itu kan awal-awalnya kan pasti nggak begitu kan. Awal-awalnya itu bagaimana ceritanya kok sehingga orang itu kemudian tertarik di sini untuk ikut TPQ dan sehingga kemudian banyak yang mendaftar dan sebagainya gitu. Iya, ada di samping mungkin juga ini kan ibu-ibunya kan ikut majelis taklim sebetulnya. Jadi kadang-kadang mereka kan punya cucu dan sebagainya, cerita jadinya lihat gitu. Jadi antara ibu-ibu bicara, nah saya ikut TPQ ngaji sekarang bagus. Bahkan ada orang tua yang nggak bisa ngaji, bapaknya, anaknya baru ikut sebulan udah bisa 1 surat pendek di juz amma, kaget juga. Sama pengakuan dari sekolah, Bro.
Pengakuan beberapa dari sekolah yang sekolah. favorit di sekitar sini Iya. itu mengakui kualitas Oh, pendidikan MBC. oke. Sehingga mereka senang, mereka appreciate. Mereka apresiasi kalau ya. ada anak itu lulusan atau ngaji di Ikut PPQ. ikut di sini. Sehingga Oh. mereka sekolah-sekolah Islam itu terbantu banyak. Oke. Di sini ada Iya. Al-Azhar, ada sekolah apa namanya Khalifah, ada SDIT, apa banyak sekolah ini. Nah, itu Iya. kalau dari MRBC diakui. Karena mungkin sini 2-3 kali itu ya seminggu ya. Di sana mungkin ya juga mungkin kurang jamnya Sama pengajarannya, Bro. dan fokusnya ya. Ini kan cuma 10 dan 2 orang lagi kan. Iya, Jadi 10 fokusnya santri, 2 guru. 2 guru. Iya. Nah, ya mungkin di sekolah kan banyak gini sehingga Iya. kurang fokus karena banyak siswanya kan. Anak itu kan makrotnya susah. Ya, Makrosnya itu yang penting ya. Nah. Itu juga ada. Nah. Selain lanjut TPQ apa lagi? Eh, terus KBTK. KBTK, kami punya KBTK ada 5 kelas. Singkatannya apa? Mau belajar Bawa dan belajar taman dan kanak-kanak. taman kanak-kanak. Oh, oke, Itu idenya KBTK. dari orang tua TPQ. Jadi adiknya tuh ngantor saja kan dia belum sekolah. Heeh. Kan ini saatnya kan kelas 1 SD ya. Heeh. Anaknya mungkin adiknya masih TK, Heeh. tapi ngantar kakaknya. Tuh pengen. Adik juga pengen juga di masjid. Terus akhirnya kan lucu, "Loh, kamu playgroup masih gini-gini." Akhirnya ngomong ke pengurus, "Pak, bagaimana Mohon kalau MLBC diadakan." bikin TK deh?" Ya, dia pada ikut. Jadi akhirnya kita bikinlah KBTK tahun KBTK. 2022. Kelompok bermain Oh, ya. bermain dan pendidikan. Pendidikan. Kemudian yang sosial. Terus sosial. Sosial. Sosial itu kan kami ada klinik ya layanan Iya. kesehatan. Itu gratis buat mustahik yang dapat Oke. kartu tadi. Iya, iya. Kedatangan pasien sehari bisa berapa, Pak? Setahun tuh kita tuh datangan pasien kurang lebih 4.000. Yang 3.000 tuh mustahik, yang 1.000 tuh umum yang membayar. 3.000 tuh gratis. 3.000 tuh Dibayar oke. dengan zakat nanti. Dokter umum, Dokter umum, dokter gigi, Oh, kemudian internis, internis ya? kemudian ada Spesialis lab juga. ya? ada lab, ada apotek Oh. juga kita. Ya. Oke ya. Terus ada Juga pemulihan. di sini klinik ya? Ya, Oh, ada oke. pemulihan jenazah juga. Kami punya ambulan, HIS. Oke. Ya lumayan convert lah sekarang. Iya, iya. Cukup besar mobilnya untuk layanan. Bisa sebagai alat transport kalau ke Iya. ke rumah sakit atau menjemput Iya. pasien dan sebagainya. Tapi bisa juga dipakai untuk jenazah juga. Hmm. Terus tadi anak asuh ya, Anak asuh ya. Terus ada anak yatim. Kita yang menarik itu tiap tahun itu anak yatim itu kita bahagiakan dengan cara mereka suruh belanja sendiri di department store. Kita kasih uang berupa voucher 350.000 sampai 400.000 gitu ya. Terus mereka kesana naik odong-odong bareng-bareng. Jadi mereka gembira habis itu milih sendiri apa kebutuhannya. voucher itu. Sepatu. Oh, Nah, alhamdulillah. itu pagi-pagi jadi sebelum officially department store buka. Jadi kita koordinasi, mereka ada Oke. buka jam 8 nyampur dengan Nggak Biar jam kan dengan nyampur yang pengunjung biasa. Nanti Oke. jam 10 udah selesai. Iya. Mereka biasanya kan buka setengah 11 atau jam 11. Oh, Masya Allah, luar Tiap tahun biasa. ada program rutin gitu untuk anak yatim. Iya. Tapi yang hari-harinya adalah kita biayai SPP-nya, terus kita Iya. potong mata bulan untuk ngecek kedisiplinannya. Jadi mereka misalnya nggak boleh gondrong, terus kan nggak boleh gondrong, terus bahkan mereka saling mengawasi antar teman di foto dan juga candid kamera lah kan dilaporkan oleh koordinatornya. Jadi nanti waktu sebulanan itu mentornya cerita itu yang tanda sekian dan sebagainya naik motor nggak pakai helm siapa ya. Ini social pressure namanya. Jadi artinya sama non muslim. Oh, gitu. disiplin gitu. Itu ada remaja ke masjid pakai kerudung dan sebagainya, tapi naik motor berdua kerudungnya disopot semua di foto. Jadi untuk bahwa Anda tuh diawasi juga sama teman-teman. Iya. Allah apalagi. Well, Wah, ini teman-teman aja tahu gitu. Luar biasa. Apalagi Allah. Jadi artinya mendidik mereka untuk Iya. ada disiplin pribadi dan sebagainya. Jadi Iya, termasuk iya. kan Store yang hafalan. ada store hafalan. Oke. Terus Iya. kalau mereka misalnya rambutnya panjang gondrong, kita panggil tukang cukur ke sini. Oh, Langsung dipotong di tempat Masya supaya Allah. rapi. Iya. Jadi kita ajarin, Anda itu ada orang tua asuh, Iya. mengharapkan TP, disiplin, dihargai itu. Iya, Dan caranya ya Anda rapi. Luar biasa. Kebut-kebutan. Contoh seperti itu. kegiatan lanjutnya. Terus yang sosial Pak lagi Herwan? Pak Herwan ada Ya. Ya, monggo. Mungkin Apa? bisa cerita Wakafnya tentang- mungkin? tentang Bank Infak atau Bang ini. Infak. Bang Infak, ya boleh. Atau mungkin yang ini nih. Ini diceritakan nih Pak. Ini sedikit Yang mungkin Ya, saya- boleh. saya ceritakan. ya boleh. Sebelum saya jadi pengurus tahun 2017, tiba-tiba Ya. saya ikut rapat di pengurus, tiba-tiba Tiban Sampur suruh jadi project manager untuk wakaf. Oh, wakaf. Tadi bangun jembatan, Bangun jembatan, ya. Belum jadi pengurus, termasuk bangun ini
Tapi di pengurus itu ada yang memang lulusan arsitek, Oh. background arsitek, ada suku, ada kontraktor. Jadi saya sih nyaman sebenarnya jadi project manager karena pengurusnya juga well knowledge gitu kan. Ini adalah kafe Pak ya? Kafe. Kafe. Awalnya tadi ya cerita ya, Prof. Ini konsepnya berubah. Tadi mau bikin semacam kayak hotel kecil. Karena dulu RSG Ruang Serbaguna itu sebelum COVID Iya. itu jadi revenue stream sampai 3,5 miliar setahun. Jadi apa? Oh, ruang serbaguna. Kita Oh, punya ruang Dia serbaguna. makan revenue stream, oke. Sebagainya itu lumayan bisa sampai setengah 3,5 miliar gitu Oke. kan. Akhirnya kok untuk pernikahan, untuk wisuda dan Iya. nah kita lengkapi bagaimana kalau kita sediain kamar untuk mereka bisa nginep di sini. Iya, Di mempelainya konsep lah. gitu ya. Jadi bukan ke hotel yang jauh, tapi tetap di masjid juga. Iya. Tapi kita pikir-pikir, kan cuma weekend aja 2 hari dalam 7 hari 2/7 kan kecil banget persentase Iya. pemakaiannya. Terus selain itu pakai untuk apa? Jadi pemborosan. Itu jadi apa? Kita tuh mau kembangkan namanya pusat muamalah. Jadi orang itu melting point, diskusi apa aja tentang muamalah. Melting point. Oh di masjid itu untuk ibadah, Iya. dan sebagainya. Di sini untuk muamalah. Networking. Networking, betul. Silaturahim. Jadi orang Iya. kalau janjian di masjid, Di masjid. ketemu di masjid. Jadi meeting point. Ya alhamdulillah terjadi. Jadi pasar-pasar di samping masjid ini ada Maleo, ada Puri, ada Flamingo. Cica. Itu RT rapat di sini. Apa tadi? Itu nama apa tadi? Nama-nama Maleo. cluster. Oh, cluster ada ya. Maleo, ada Flamingo, Perumahan. ada perumahan, ada pasar. Bintaro Silo 9 itu per cluster ini ya. Oke. Itu kalau rapat RT di sini. Baik. Kenapa? Gampang. Makanan tinggal order, kita pulang nggak cuci piring. Rumah yang deketan nggak ada. Itu ngambil niche marketnya itu luar biasa itu. Nggak ada depan. Tinggal ke depan. Iya. Desainnya bergeser. Ruang Ah. yang tadinya mau Iya, hotel, kita Iya. bikin untuk meeting point sebenarnya apa? Jadi utilisasinya bisa tinggi Bisa ya. ada ruang rapat, terus ruang Iya. agak lebar, nanti kita sediain meja yang bisa dilipat, dan bisa diganti karpet dengan cepat. Serbaguna lah ya. Serbaguna. Untuk apa? Terus dikasih screen. Tapi awalnya ini apa? Parkiran. Tenda biru. Oh, tenda ya? Tenda. Oh, warung. Jualan makanan, soto apa, tapi buat tenda sederhana. Oh, tenda. Jadi ini ya nggak fix jadi gitu kalau ya. dari luar ya Kurang menarik. kumuh Kumuh gitu. Bekas spanduk dipakai untuk Orang juga tutupin mungkin ininya. segan ke sini ya. Iya. Akhirnya, nah ini pendanaannya bagaimana nih? Tadi yang cerita wakaf tadi, pendanaannya bagaimana? Itu lu ceritanya di waktu kita menggalang dana wakaf itu pas Ramadan. Malam Pas Ramadan. 27. Oke. Malam 27 diumumkan Ustadz Arifin Jadinirat untuk menggerakkan jamaah. Ini udah malam 27 ada MLBC punya program wakaf luar biasa. Kalau ini malam minta dana itu dan dilipatkan 1.000. Masya Allah. Jadi Wah, dipimpin. yang ini oratornya luar biasa ini. Terus kita sebar kertas. Komitmen itu. Nulis saja nomor HP sama mau berapa. Nominalnya berapa? Terkumpul 450 juta malam itu aja. Masya Allah, 450 Modal awal. juta. Itu Modal modal awal. Modal awal. Kita follow up akhirnya kita follow up. Itu RAB-nya bukan 2,9 ya, masih itu 2,1. Dua setengah gitu. Iya. Terus lalu dapat itu kita follow up, pakai tim, WA, transfer dan sebagainya, terkumpul 450 juta. Kita berani mulai peletakan batu pertama di 15 Desember 2019. Jadi belum terkumpul penuh waktu itu? Belum. Oh. Tapi kita yakin Oke. harus mulai, udah punya dana hampir 500. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan. Untuk ini ya, bangunan ini ya? Iya, bangunan Oke. ini. Udah situ kan kita pikir ya, bolehlah nanti sambil penggalangan dana dilanjutkan juga kita mulai. 15 Desember 2019. 2019. Nah, sangkanya 3 bulan kemudian COVID. Jadi kita udah fondasi dan sebagainya, ada satu belum selesai, berhenti. Break dulu ya. Kita pakai dan sebagainya. Iya. Ya nggak mudah. Jamaah juga ada yang kritis. Ini pengurus keamanan ini punya perencana besar-besaran, dana 2,5 miliar, harus dicek ini kok berhenti gitu ya. Kok berhenti COVID kan ya, nggak ada jamaah ke masjid, kita koleksi dana juga. Iya, pastilah. Terus akhirnya kita berjalan pelan-pelan, terkumpul lah sampai 1 miliar dan sebagainya. Terus kita alhamdulillah kita juga nyari networking, dapat satu korporasi membackup kita 1 miliar juga. Masya Allah. Untuk menyelesaikan strukturnya. Terus kita tinggal nyari dana lagi, ambil 1 miliar itu untuk interiornya, AC, untuk Oke. finishing. Iya. Akhirnya Alhamdulillah, jadilah. Beroperasi tahun berapa ini? 2022. Berarti masih COVID ya? Atau sudah mulai turun ya? Pas sama COVID. Oh, oke. Masa COVID itu sudah mulai menurun. Nah, kafe ini wakaf juga. mesinnya Kafenya wakaf awalnya. ya?
Mesin kopinya. Mesin kopinya wakaf. Oke. Ada pilot, tiba-tiba bisa kongsi sama partnernya. Heeh. si bukan Pilot kakaknya. pesawat? Pilot Iya. pesawat. Oh, oke. Terus taruh di rumah buat ngopi sendiri kan. Terus dia ceritain dia. Oh, dia punya bisnis kafe tadinya. kafe. Kafe. Ya. Oke. Terus sama ininya kurang seret, mungkin ada Heeh. break ininya ya. Pisah gitu ya. Terus apa ini beliau yang invest kopinya, mesin kopinya dibawa pulang lah. Oh. Dipakai pribadi itu bikin saya Besaran. ngopi tiap hari pada kadang terbang dan sebagainya nggak useless lah. Iya. Tawarkan ke masjid-masjid mungkin mau gitu. Heeh. Sampai ke sini. Ditawarkan tuh RBC. gratis maksudnya. Iya, diwakaf. Oh, Diwakaf. Masya Allah. Wakaf mesin kopi. Mesin Wih. kopi, siapa yang mau? Ini mesin kopi saya wakaf ke masjid, bisa dimanfaatkan ke masjid, bisa kopi. Sampai kita masjid ketiga atau masjid keempat itu tawarkan ke sini oleh Pak Bambang waktu itu ketua, ya udah kita terima, tapi tolong bantu kasih barista dulu. Yang sudah bisa, terus kami akan kesiapan remaja untuk belajar. Baristasnya. Ya, mereka mensyaratkan. Pilot itu mensyaratkan. Si pilotnya itu kita minta, Oh. dulu baristamu bawa ke sini dulu kita pinjam. Oke. Saya terus kita didik remaja masjid supaya dia yang Oh. nanti baristanya. Oke. Ini belum jadi. Oke. Itu tahun 2018. Berapa barista yang akhirnya belajar dari beliau? Pelan-pelan ada satu tadinya, Oke. sama dua. Terus kita masih belum ada gedung ini. Jadi di pantry di atas deket Oh, masih ada. di sana ya. Selasa. Apakah lulus? Enggak juga, diprotes sama. Ini masjid nggak boleh tahu dagang ya. Haram hukumnya. Jadi Tapi kan salah satu dinamika itu adalah perselisihan di antara jemaah. Oh. kalau perbedaan Jadi, nih ya. tapi menurut saya itulah dinamika dan mereka jadi alat kontrol juga. Iya, Jadi betul. mereka cukup keras, cukup Iya. kalau protes-protes itu juga keras. Iya. Tapi kita selalu analisasi. Iya. Jadi nggak boleh juga mereka protes terlihat jadi apa. Ya, 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 ya. Tapi Apa yang- tetap kita jadikan sebagai partner terus. Iya terus. ya. Jadi itu dinamika lah. Iya, Jadi, iya, jadi iya. hidup kan mesti jadi hidup betul, kan. betul. Jadi kita mulus amat lah. jadi kita Kalau- mikir jadinya. Kalau ngomong gitunya ada aja. Pak. Iya, Yang iya. biarkan itu ada. Tapi ya, Pesannya Ya, itu adalah yang penting kita akan kanalisasi. Iya. jangan berhenti, lebih baik Ah. itu dikanalisasi, diarahkan Iya. gitu. Iya. Terus akhirnya kan, ya udah kita nggak dagang kok, kau tak infak aja. Jadi itu 2.000 mau 10.000 atau 5.000 dapat 1 cup. Mm. Kadang-kadang nggak ngisi kecelekan juga apa-apa, cuma infak dapat tetap kopi juga. Oh. Jadi nggak dagang itu infak masjid aja, Iya. sukarela gitu. Akhirnya jalan, karena kita pikiran supaya ini bagian dari marketing. Kalau .com company itu startup itu kan bakar uang dulu lah. Gitu. Nah, yang penting tadinya orang biasa cuma kopi gunting di masjid. Iya. Ini kopi giling nih. Wih, Udah keren. mulai pakai mesin kopi ya. Jadilah infak. Begitu ini jadi kita arahkan ke sini, baru kita kasih nominal 10.000 per cup. Nah. Ini lebih murah dari kafe-kafe yang di jalan. Oke. Ya kafe-kafe 10.000, Iya, iya. sekali di jalan. Tapi nggak berhenti juga. Mereka, masjid kok kopi bayar ya gitu. Bayar 10.000 tuh tukang ojek juga keberatan dan sebagainya. Terus ada yang jamaah, boleh nggak Pak Pras, saya sediakan di counter dekat Selasa atau apa, kopi gunting gratis. Nah. Kita tolak enggak. Bukan saya nggak setuju idenya. Lu bayangin, kami lagi bikin kafe. Iya. Untuk nanti nongkrong anak-anak muda yang daripada di kafe sana yang bayar mungkin 1 cup 25.000, 40.000, MRBC yang cuma 10.000, tapi pakai mesin kopi. Terus jadi si barista tuh nggak turun Motivasinya. moralitasnya. Dia lagi berusaha Iya. jadi barista yang benar gitu ya. Terus yang kedua, orang kalau minum kopi itu kalau mereka nggak punya uang untuk beli kopi itu keinginan atau kebutuhan gitu. Iya. Kalau dia nggak mau bayar itu keinginan. Kalau kebutuhan kami udah sediakan air galon gratis, Iya. gelas gratis. Iya. Air minum, air putih. Iya, iya. Itu mesti udah sediakan. Jadi kalau dia haus karena kebutuhan dia tercukupi. Minum. Iya. Tapi kalau kopi itu keinginan. Jadi Iya. itu sunnah nggak wajib harus kita. Iya. Terus yang ketiga itu ada nongkrong Starbucks. Starbucks itu kopi gunting yang pakai sepeda. Oh iya, iya. Starling. Iya, iya, iya. Nah, kalau masjid Keliling. Eden itu gratis, dia kan nggak laku kan Kasihan, kasihan. iya. Gitu. Jadi kalau alternatif mau kopi ini kan itu lebih murah 5.000. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Parkirnya dekat masjid juga. Tapi Iya. kalau mau kopi yang giling, Iya, 10.000. beda segmen lah, Segmen. beda segmen. Iya. Setiap kita ada inisiatif, Iya. selalu aja dinamikanya. Iya. Apapun Selalu inisiatifnya. jadi nggak Ya. perlu khawatir. Pemirsa jangan putus asa. Jangan putus Iya. asa. Justru adanya mereka seperti itu untuk kita dituntut untuk berpikir, mencari posisi yang pas itu ya. Wah. Jadi di bangunan ini Prof ada ini coffee shop. Iya.
terus ada apa namanya fresh market. Fresh Market ya. Nanti Nanti sekalian kita vlog-vlog ya. Nanti setelah ini. Nah, terus ada food court. Food courtnya ada 10. Ah, Bulan kedai 10 Oh, tenan. oke. Terus di Ya. lantai 2 ada ruang pertemuan. ruang yang pertemuan di atas ini ya. Bisa buat pengajian, bisa buat Iya. Pak Irwan, kita bisa meeting, join Bang Infak. segala Saya macam. Bang Infak, monggo. Iya. Baik, jadi pada saat Sekali-kali jangan sana, Pak. awalnya, Biar saat kelihatan. awalnya itu 2019. 2019. Ketika itu ada gerakan Bank Infak Dunia Ah, mau presentasi pemberdayaan ekonomi umat iya. UMKM lewat gerakan Bank Infak. Di mana, Pak? Di masjid kita mau presentasi mereka. Oh, yang datang dari mana? Dari MES. Negara mana? Enggak, dari MES. Oh, MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Oh, oke. DKI. Ya. Mereka punya gerakan itu mau presentasi. Pak Bambang bilang, wah kalau ini idenya bagus. Ah. Jangan presentasi aja, langsung MOU kita dirikan cabang. Oh, luar biasa. Jadi udah waktu itu 2019 kira-kira Iya. bulan September Iya. itu MOU-nya ditekan. Iya. Oh ya, propornya itu Pak Sandiaga Uno. Oh, Pak Sandiaga Uno ya. Lewat- Semua tahu dia kan lah ya. urus MES DKI. Ya. Nah setelah tekan kita mulai tuh berpikir, nih gimana mau mulainya ini ya? Iya. Teori-teorinya udah dapet di semua bukunya kita udah baca. Ketika mau mulai itu kita pilih-pilih. Berarti ini kita harus ke mustahik-mustahik yang punya usaha Iya. UMKM. Iya. Dan ini harus jangan sampai gagal. Iya. Duitnya berapa nih? Udahlah 11 juta dulu. Oh, oke. Itu 18 UMKM. 18 Masing-masing UMKM. dapat 500.000. Dikurasi dulu kan 18 Dikurasi, UKM. iya. Ya. Bisnisnya apa? Iya, Karakternya. kelayakannya, omsetnya berapa. Tapi sempat menanyai tetangga-tetangganya nggak tentang karakter beliaunya bagaimana? iya betul. Termasuk Karena- juga ya? Karena kita jangan sampai dia lagi berutang. Ah. Kan nggak kita kasih uang 500 nanti Oh, dia hilang nanti. selesai, Gali hilang. lubang tutup lubang Iya, nanti. gitu. Jadi kita Harusnya nggak boleh, selain nanya ke yang bersangkutan, kita tanya juga tetangga sama Ya, Pak itu RT. penting itu Pak. Nah, sehingga jelas datanya Mm-mm. dan omsetnya juga jelas sehingga mereka Ya. dinyatakan layak lah. Ya. Karena cicilan cuma 50.000 setiap minggu. Oh. Kecil. Jadi singkat cerita 18 itu dikasih berapa tadi Pak? 500.000. 500.000 untuk durasi waktu 10 pekan. 10 pekan. Minggu. Nah, 2,5 bulan ya. dan pengalaman saat itu lancar semua ya. Lancar semua. Hmm. Mulai Oktober, selesainya di bulan Januari. Iya. Februari kita mau mulai lagi. Iya. Ditutup pandemi. Oh, ada 1 Covid. 1 Iya, Maret 1 kita Maret Jadi 2020. barangkali tutup dulu. Ah, Setelah pandemi bulan November 2020, iya. kita coba mulai. Tapi sangat Hati-hati ya. Hati-hati. Ah. Semua pakai masker, Masker. ada jarak. Gitu. Ah. Jadi Iya, kita iya. tetap jalan. Tapi tantangannya masih tinggi kan Pak. Itu kan belum murni operasional normal lagi kan. Iya, betul. Sehingga Jadi- pembelinya bagaimana nanti itu kan susah Nah, juga tuh ya. Jadi memang ketika kita survei itu kita harus pastikan juga Ada omsetnya, pembelinya. ada pembelinya. Ada demandnya lah ya. Ya, dan tidak ada yang berutang banyak gitu ya. Oh. Nggak salah kalau di kampung. Iya. Utang dulu Pok. Gitu. Bayarnya Bayar. minggu depan ya, nunggu gajian. gitu. Iya, iya. Nah, itu jangan sampai gitu karena nanti dia terkendala juga tuh. bayar. Betul, betul. Dan syarat utamanya adalah ini banyak kan ibu-ibu. Heeh. Syarat utamanya mereka harus anggota majelis taklim. Hmm. Dengan begitu mereka ada siraman rohani setiap pekan. Oh ya. Walaupun dalam PPKM mereka duduknya kelompok-kelompok berjarak-jarak. gini Pak ya, kelompok-kelompok ya. Iya, satu taklim itu ada 5 orang. Lokasinya di mana taklimnya Pak? Selalu di sekitar sini, ring 1 lah. di rumah salah satu Di pengurus. musolanya. Oh, di Musolanya musolanya. masing-masing. Hmm. Jadi satu musola itu bisa ada 2 taklim atau 3 taklim. Yang jadi ustadznya di situ dari sini. Dari sini waktu Oh. itu keliling. Oke. Tapi belakangan kita juga udah saking banyaknya juga. Iya. Udah dengan taklim di masjid masing-masing aja. Oh, Tapi kita collectionnya datang pas mereka taklim. Sekaligus absen. Oh, iya. Kena taklimnya. Setor sekali ya. Iya, setor sekalian. Gitu. Ya. Dan alhamdulillah ini berkembang terus. Iya. Karena kita samping mereka berjualan, kita Iya. kurasi, kita ambil juga produknya. Oh. Untuk buka puasa. Iya, untuk kegiatan-kegiatan di Iya. sini ya, produk Sedangkan apa? Jumat, Jadi kita naikkan lah ya ininya Iya, ya, sejahteraannya ya. Samping itu juga kasih pelatihan untuk mereka. Iya, iya, Yang iya. usaha kuliner kita kasih chat, Oh. ngajarin bagaimana bikin Packaging bala-bala gitu-gitu ya. yang bagus. Packaging lain lagi kita ada. Oh, ada lagi ya. Ada lagi.
pakai dari Gerai Lengkong waktu itu ngajarin Iya. bagaimana packaging yang bagus, yang menarik, yang bisa. Marketingnya bagaimana Pak? Nah, Kan mereka itu kadang bisa buat aja tapi nggak bisa jual. iya. Jadi marketing pada satu saat kita merasakan bahwa mereka juga butuh exposure produknya ke Luar. online market. Oh ya. Jadi kita undang Shopee Oh, undang shop juga ya. yang ngadain pelatihan di atas. Oke. Jadi diajarin mereka bagaimana mengupload, membuka toko dulu. Ah, Toko online di Shopee, terus upload produk, ya. terus menjual. Oh. Dan itu alhamdulillah ada yang jual bunga air kembang ya. Air kembang untuk kuburan. Oh, Air mawar itu. Itu dikirim ke Bandung, ke Bogor, ke Bekasi. Ya alhamdulillah jadi marketnya udah Oke, ada ya. ya. Jadi alhamdulillah para ibu-ibu ini di samping mereka berusaha ternyata lebih amanah ya. Iya, iya. Sampai sekarang itu NPL-nya almost zero, Mas. Masya Allah. NPL almost zero. Almost zero. Kordul Hasan. 0,3%. Itu pun gagalnya karena memang waktu itu mereka terjebak pinjol ya. Iya. Tapi mereka sempat ada berapa masih nyicil. Iya. Tapi kalau 0,3% dari sekian orang dengan jumlah Oh, itu kecil UMKM-nya sekian banget. makin turun tuh 0,3 Iya. waktu hari itu. Jadi alhamdulillah ketika mereka semakin banyak dan mereka juga saling beli sama mereka. Nah, Misalnya ada yang jual nasi ekosistem utuh. ini Pak Nah, namanya. betul. Yang satu Iya. jual sembako, yang satu jual peyek, Iya. yang satu jual nasi uduk, Iya. saling beli produk teman. Kuncinya kan kalau beli harus di dalam, kalau jual boleh keluar. Iya, Gitu. ya alhamdulillah Mas. Oke, ini waktu juga sudah semakin larut malam. Nah, mungkin saya mohon ada kunci sukses, Pak, atau closing statement lah. Atau ini kan yang nonton juga banyak takmir masjid. Betul. Mungkin di bidang Bapak, Ya, kira-kira sosial. ya sosial yang Bang tadi, apa yang harus kunci suksesnya agar itu berjalan lancar? Betul. Nanti Bapak ini, terus kemudian Pak Pras, monggo yang sisi apanya, nanti Bapak pembina juga. Monggo silakan. Baik, di sisi Singkat-singkat sosial saja. ya, Ha. di sisi sosial ini kunci suksesnya kalau menurut saya adalah program itu harus benar-benar bermanfaat, Program harus benar-benar benar-benar bermanfaat. bermanfaat, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Berarti harus cek dulu ya. Betul. Ini kira-kira akan ada demand-nya enggak gitu ya? Terus nanti setelah ini dijalankan kita bisa bertanggung jawab bahwa dana dititip oleh jamaah ke kita Iya. disalurkan dengan tepat Betul. sasaran, sesuai syar'i, Iya. sesuai regulasi, Iya. dan aman NKRI. Betul, aman KRI penting juga. Iya. Ya, jadi dan kita mencoba membuat program itu jangan satu one time aja. Kita bikin berkelanjutan. Oh, sustainable Dan ya. selalu ada proses improvement di situ. Iya, iya, iya. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Dan kita terbuka dengan input, Iya. saran-saran, masukan. Iya. Gitu. Jadi dengan begitu kebermanfaatan makin luas, Iya. manfaatnya makin berkualitas dan Iya. juga makin dipercaya. Oke. Ya, Sip. Itu dari saya. Monggo, Pak Pras, apa-apa yang selama sekian lama Bapak menjadi ketua pengurus ini, kunci-kunci suksesnya yang sekiranya penting untuk takmir masjid lain yang ingin memulai manajemen masjid, bagaimana Pak? Baik. Mungkin satu kalau start dari internal, kita tidak sendirian di masjid pengurus itu kita harus kompak sebagai teamwork ya. Teamwork. Semua diputuskan di ruang rapat. Kita boleh beda pendapat dalam Iya. ruang rapat, tapi keluar Keluar, rapat harus ada konklusi bersama Iya. dan itu kita taati bersama. Oke. Kita harus istiqomah Iya. dan konsisten dengan apa yang sudah kita putuskan. Iya. Dinamika di lapangan selalu terjadi, tapi kalau pengurus kompak, insya Allah kita bisa jalankan. Dan kalau ada masalah, ya kita hadapi, bukan kita hindari, bahwa Iya, kita berhenti. betul. Nah ini itu penting sebagai Kompetensi teamwork. SDM Pak, bagaimana Pak? Kompetensi SDM, karena kebetulan ya, Qadarullah apa memang ini banyak yang punya background korporasi. Nah, Pak Irwan dari Save France, saya dari Telco, Pak Marjana Bankers gitu ya. Nah. Terus ada yang dari IBM, ada yang dari Unilever, ada yang dari apa namanya arsitek kontraktor Desainer, gitu sebagainya. ya. Terus ada beberapa kontraktor, terus ada juga yang dari perpajakan juga ada, terus ada
perhotelan. Ah. Jadi kita punya background korporasi-korporasi yang cukup kuat sehingga itu membantu kita untuk punya gaya bermusyawarah dan manajemennya itu enak satu bahasa gitu. Bagi yang tidak punya harus silaturahim sama tadi itu. Betul ya? Harus silaturahim, cari siapa tetangganya yang arsitek, cari tetangganya yang banker. Selalu ada di masjid itu, saya yakin tiap masjid mesti ada potensi, strength, uniqueness, kekuatan. Tinggal kita bagaimana mengenalinya. Iya. Terus kita berhimpun, insya Allah ngurus rumah Allah ini kan kalau niatnya sama, insya Allah Allah selalu tolong gitu ya. Mau masalah dinamika di masyarakat, di jamaah, maupun finansial dan sebagainya. Iya. Kita pernah negatif dalam arti sebenarnya, iya waktu COVID. Karena nggak ada yang datang ke masjid, kencelengan kosong. Biasanya satu kajian itu, MRBC itu setidaknya dapat 500-700 ribu. Kita pernah dapat 75 perak. 75? 75 ribu. Kalau setiap Jumat berapa Pak? Sekarang alhamdulillah normal. 20 17 sampai 20 juta ya. Jumat saja ya? Iya. Jumat saja ya? 17-20 juta. 2 minggu yang lalu 19. 19. Kalau hari libur biasanya Jumat libur itu lebih tinggi. Lebih tinggi karena orang Jumatan di rumah kan, di dekat masjid, jadi penuh. Nah itu jadi SDM penting, jadi kita harus kompak sebagai teamwork, jadi kita nggak perlu takut, ingat-ingat kembali aja At-Taubah 18 gitu ya. Kita udah beriman, kita selesai dengan diri kita, dalam arti selesai itu ya kita sholat, bayar zakat dan sebagainya gitu. Yang Allah kalungkan kita orang-orang beriman dan tidak takut pada siapapun kecuali Allah, karena kita ngurus rumah Allah. Iya. Ini harus menyangkut apakah mudah? Saya sendiri juga mungkin belum sepenuhnya juga, tapi pada itu menjadi penyemangat kita gitu ya. Kalau berdonasi kan ada QR-nya juga, ada opsi bayar QR. Nah ini penting nih. Ini harus melek teknologi nih, takmir masjid ya. Betul. Harus pakai QR. Karena kalau QR itu enggak mungkin 2.000, 100 rupiah, 500 rupiah, enggak mungkin. Itu betul Prof itu. Benar kan? Betul. Iya, coba. Pak Kaisar Jumatan itu keliling kasih kris. Nah itu. Seperti kita kalau pakai kartu kredit dulu ya. Iya. Mungkin udah sekarang BI Fast aja 2.500 kan? Masa orang mau nyumbang 2.500? Nggak mungkin, pasti 50.000. Tapi kalau uang cash biasanya cari yang ada bersuara Pak. Bersuara, kelinding itu 100 rupiah, 1000-an, kecil, makanya harus pakai QR ya, masjid-masjid ya. Orang sekarang nggak mau ketinggalan HP. Nah, Mending ketinggalan dompet, jangan sampai ketinggalan HP. iya. Terus di eksternalnya siap berkolaborasi. Syarat kolaborasi kita itu harus open mind. Kita harus betul. pahami partner kita juga. Jadi take and Iya. give gitu. Insya Allah itu kalau kami bahasanya adalah kita berjamaah. Apakah dengan sesama masjid, apakah dengan korporasi atau dengan filantropis. Karena kalau semua punya niat yang sama, insya Allah kalau kita bersama-sama bersinergi lebih ringan. Alhamdulillah. Mungkin itu segala saya Monggo, ditambahin saja Pak, yang kurang-kurang ditambahin. Baik, secara umum Prof ya, Ya. menurut saya dari pembina itu pertama yang utama adalah menjaga governance atau tata kelola. Menjaga governance. Tata kelola. Kemudian kita harus Kalau tidak ada berarti perlu menciptakan. dia. Memang itu penting yang tuh, pertama perlu dulu kita menciptakan siapkan tata adalah governance. Jadi tata kelola supaya masing-masing itu mendudukkan porsinya masing-masing. Jadi kalau masjid baru berdiri, belum ada apa-apa, yang harus dilakukan pertama kali adalah buat tata kelola. Tata kelola, iya. Karena kalau kita mau menjamin keberlangsungan dari tata kelola, jangan angkat tati ayam. Dan kemudian dengan ada tata kelola, maka yang tadi sampaikan kolektif itu bisa terwujud. Jadi bukan kekuatan 1-2 orang. Kasihan kalau 2 orang nanti. Betul. Kalau tata kelola, jadi masing-masing jelas tugas tanggung jawabnya apa, accountability-nya apa, termasuk KPI-nya apa. KPI-nya. KPI kita tentu masing-masing punya KPI, Bro. Betul. Jadi ada target gitu ya. Iya, ada target, ada yang dituju. Iya. Dan kita evaluasi, siap dievaluasi. Ada dulu pengurus yang nggak siap dievaluasi, dikasih kritik nggak mau ya sudah, itu berarti bukan grup tim kita. Iya. Harus berani begitu. Untuk mencapai target itu juga kita cek. Kita Ini cek. sukses gak nih? Oh iya, ada check balance-nya ya. Ya. Iya. Terus kemudian semuanya harus dimulai dari good faith. Good fit. Niat yang baik untuk kebaikan, Good faith, supaya apa namanya? Intention. Ya, jadi kalaupun ada kerikil-kerikil kecil atau segala macam, ya itu bagian daripada perjalanan. Tapi kalau kita yakin semuanya asas niat baik,
Ya, nggak termodal seperti itu. Terakhir Pak, mungkin Pak Pras. Ya. Ini kalau teman-teman mau mengunjungi websitenya atau IG-nya atau apa, mungkin dikasih tahu alamatnya Pak. Mungkin alamat websitenya atau IG-nya atau apa. Paling mudah mungkin ke website aja dulu. Ya. https www.masjidrayabintarojaya.org. Nyambung semua Pak ya. Nyambung semua. Masjid. Huruf kecil. Masjidrayabintarojaya.org. Oke. Itu di dalamnya nanti akan ada detailnya. Mungkin ada Ya. Instagram juga, ada video profile, Ya. ada kegiatan-kegiatan masing-masing kelompok kerja maupun pilar-pilar dan semua ada di sana. Ya. Ada alamatnya. Jadi Kalau ini alamatnya mana Pak? alamatnya ini Jalan Malio Raya, Bintaro, Sektor 9. Sektor 9. IG-nya MRBJ Tangsel Official. MRBJ Tangsel Official. Mungkin begitu, Gitu, Prof. iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kalau mau bergabung di MIBA, Masjid Indonesia Berakademi akan Betul. bertemu dengan masjid-masjid lain. Betul. Kita di sini bukan MRBJ menjadi guru, enggak. MIBA mungkin Fasilitator. belum dijelaskan tadi Pak, sedikit Pak. MIBA dijelaskan. MIBA. Baik. Iya. MIBA itu Singkatan. kependekan dari Masjid Indonesia Berdaya Akademi. Satu program pelatihan, sharing dan sebagainya selama 3 hari. Biasanya kami lakukan di weekend, hari Jumat, Sabtu, Ahad. Sampai dari jam 8 sampai jam 9 atau 10 itu. Apa yang dipelajari Pak di situ? Dipelajari barangkali tertarik? ada 14 modul, diantaranya adalah bagaimana Terutama itu membangun Fundraising. manajemen masjid yang lebih modern gitu. Jadi kita lebih terbuka, transparan, buat organisasi yang adaptif sesuai dengan strength masing-masing masjidnya, yang apa yang dibutuhkan. Jadi tidak asal banyak atau orangnya, tapi lebih spesifik. Tadi seperti Profesor Itu rutin sampaikan, dibukanya kah atau ada periode tertentu? ada periode diikuti di Instagram website-nya, kami. Instagram. Insya Allah udah yang batch 12 ya. Kita kemarin terakhir batch 11 di Bandung di Masjid Saman ITB. Terus kita nanti di pertengahan Juni ada Ya. batch ke-12 Di MRBJ. di MRBJ. Ya. Kalau mau daftar silakan Masuk websitenya. Ada di websitenya Iya. juga pengumumannya. Ya. Mungkin itu Itu aja ya. Baik. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih banyak. Kawan-kawan semua, kita sudah diskusi mungkin sejam lebih tentang, gak kerasa ya, tentang masjid yang sukses ini dengan tadi ada zakatnya, ada infaknya, ada wakafnya, ada ekonominya, ada kesehatannya, ada pendidikan, ibadahnya, dan semuanya itu. Ya. Nah, itu juga ya. Jadi mudah-mudahan ini diskusi kita ini bermanfaat, dan kalau menghubungi tadi sudah disebutkan websitenya. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Makasih banyak. Masya Allah. Makasih banyak. Alhamdulillah.